cek. Jamin hidup kami Tuhan, kami boleh sampai garis akhir menyelesaikan agenda Tuhan dengan penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Kami percaya itu. Untuk kami rindu terus diperlengkapi oleh Tuhan. Kami rindu terus hadirat Tuhan, realita hadirat Tuhan itu terus terhubung dengan kami Tuhan. Terus kau bersihkan hidup kami selaras dengan firman-Mu. Bentuk ulang, cipta ulang hidup kami. Untuk kami semakin nyaman kau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk menjadi kemah alam, menjadi tanda ajaib, menjadi tanda alamat di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan firman-Mu. Kalau kami beribadah, kami tahu kami sedang bersekutu dengan firman. Kami bersekutu dengan Engkau. Dan kami mengalami kemerdekaan. Kami mengalami pemulihan. Kami mengalami kesembuhan. Karena firman-Mu itu yang berkuasa. Ya, membuka pola pikir kami untuk menangkap dan kami masuk di dalam dimensi kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar dan akurat Kau curahkan di tengah-tengah kami. Kami berdoa supaya saudara-saudara kami yang Zoom juga Tuhan, yang mungkin tidak onset lawatan hadirat yang sama, mereka juga mereka mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan supaya sungguh apa yang disampaikan Bapa kepadanya disampaikan kepada jemaat, dan sertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Yang sakit kami berdoa, ada banyak jemaat yang sakit hari ini yang tidak bisa hadir. Kami berdoa di dalam nama Yesus mereka disembuhkan. Kemala sokro malase, apapun penyakit mereka, kista ginjal apapun, asam lambung, demam apapun, dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami punya hak, kami dapat warisan dari Engkau, kesehatan ilahi untuk mengerjakan agenda-Mu. Bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan. Tuhan, kami berdoa pulihkan yang mulai ragu tawar hati. Bangkitkan mereka, lepaskan yang terikat Tuhan. Terima kasih. Kami rindu sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat datang Bang Fajar ya, sama istri. Puji Tuhan, waktu dia kecelakaan, Bang Fajar ini kecelakaan saudara ya. Betul ya, kecelakaan ya. Nah waktu saya lihat di Diaken, saya datang sama Tuhan. Dan Tuhan beri impresi sama saya. Ya, saya bilang Tuhan katakan baik-baik saja. Makanya sebelum ada banyak yang komen, saya sudah komen duluan saudara. Ya, saya percaya Tuhan sembuhkan dan semua baik-baik saja. Dan saya bersyukur Tuhan betul-betul ajaib dan penuh kuasa. Dan tidak terjadi operasi ya. Semuanya berjalan dengan lancar dan semua baik-baik saja. Amin. Ya, Tuhan kita itu dahsyat dan luar biasa. Amin. Baik, hari ini kita belajar tentang menjadi kepala dan bukan ekor, ya. Kita buka firman Tuhan ya, dari keluaran ya. Saking semangat saudara ya. Keluaran 28 ayat yang ke-13. Keluaran 28 ayat yang ke-13. Ulangan, mohon maaf, ulangan. Saya udah kayak dokter ya, tulisan saya sendiri saya nggak bisa baca. Ulangan 28 ayat 13. Baik, kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun.
apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudaraku, Tuhan bilang aku akan, karena Tuhan akan mengangkat engkau. Siapa engkau? Saudara dan saya, betul nggak saudara? Menjadi apa? Kepala dan bukan menjadi ekor. Apa maksudnya itu Mbak? Apa maksudnya itu Bu? Ya, kepala itu bukan hanya berarti saudara dipromosi jadi direktur atau apa, tapi kepala bicara orang yang memberi pengaruh, betul nggak? Kalau saya jadi ekor, saudara, ya, kalau satpam jadi anggota satpam, saya nggak punya pengaruh kalau jadi ekor. Tapi kalau saya jadi pemimpin, saya berpengaruh, betul nggak? Ya. Kenapa Tuhan katakan aku akan menjadi kepala? Karena memang Tuhan suruh saudara dan saya memberi influence ke bumi ini. Memberi pengaruh. Jadi Tuhan ingin menjadikan saudara orang-orang yang berpengaruh. Amin. Bukan menjadi ekor. Ya, ekor tidak punya kemampuan untuk memberi pengaruh. Tapi kepala punya kemampuan untuk memberi pengaruh. Saya di kantor sebenarnya saya nggak begitu ambisi banget waktu saya masih bekerja untuk jadi pejabat. Tapi Tuhan harus bawa saya untuk menjadi pemimpin supaya saya memberi pengaruh. Betul? Amin, saudara. Ya. Yang selanjutnya dikatakan engkau akan tetap naik dan bukan turun, saudara. Jadi sebenarnya kehidupan kekristenan kita, kehidupan rohani kita yang wajar, yang normal dalam kehidupan sehari-hari kita itu tetap naik dan tidak pernah turun. Maka itu kita harus tidak percaya dengan cetakan yang dari dunia bahwa orang-orang bilang bahwa ya namanya hidup seperti roda, sekali-sekali di bawah, sekali-sekali di atas, betul nggak saudara? Maklumlah hidup ini pasang surut, tapi Tuhan katakan aku akan membawa engkau tetap naik, amin. Ya, jadi seharusnya filsafat itu tidak berlaku kepada kita saudara. Karena Tuhan bilang bahwa aku akan membawa engkau akan tetap naik. Bukan sekali naik, sekali turun. Bukan mengalami fluktuasi, bukan. Tapi seperti tangga. Naik, 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 naik. Amin. Ya, tidak pernah turun. Ya, apa artinya itu saudara? Kehidupan saudara akan mengalami progres. Apa progres? Peningkatan setiap hari. Amin. Ya, mengalami akselerasi, mengalami percepatan. Oh, tuh bagaimana mungkin, mana mungkin Tuhan bilang aku akan. Amin. Pasti terjadi, betul nggak? Amin. Tetapi sekarang masih naik turun, Tuhan akan bawa engkau. Amin. Tapi aku sekarang masih ekor, Tuhan akan bawa engkau. Amin. Yes, bilang dong kiri kanan. Aku kepala bukan ekor. Aku tetap naik dan tidak turun. Amin. Itulah jati diri saudara. Jadi kalau saudara berpikir bahwa hidup saya wajar dong. Kalau hidup saya naik turun. Kadang di bawah, kadang di atas. Enggak wajar karena firman Tuhan dia akan membawamu naik. Dan tidak pernah turun. Kita lihat Amsal ayat yang keempat dan 18 ya. Amsal 4 ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama ini ayat hafalan, seringkali kita hafal. Baik, kita baca sama-sama. Amsal 4 ayat 18. 1, 2, 3. Tetapi seperti yang kian bertambah terang. Saudara, ayat ini sama dengan tadi, betul nggak? Dikatakan jalan orang benar. Siapa orang benar? Saudara dan saya, betul nggak?
Wajarnya normalnya katanya seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, naik dan tidak pernah turun sampai rembang tengah hari. Maka seringkali saya bilang sama saudara ya, peduli amat kalau kau arisan, dibilang kau gak punya mobil, kau tidak dihargai, udah gak usah dipikirin. Yang paling pusing adalah ketika engkau tidak menjadi orang benar, betul gak? Selama engkau membangun hidupmu dengan benar, selama kita terus hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, selama hidup di dalam firman, percayalah Tuhan akan mengangkat engkau seperti rembang tengah hari. Mereka akan diplester itu mulutnya, betul gak? Gak usah pikirkan, abaikan itu. Kok kamu begini, kok kamu begini. Katanya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mana rumah juga gak punya. Kamu sulit juga tuh. Saya gak ikut Tuhan, saya sukses. Saya gak usah dengar. Betul gak? Amin. Sibuk saja kau bangun hidupku menjadi orang. Karena kita tahu sudah dibuktikan, dunia sudah buktikan. Orang di luar Tuhan, orang fasik, hidupnya semakin binasa. Betul? Jadi jangan iri dengan mereka, betul? Amin. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya. Imajinasikan saudaraku itu, bahwa hidup saya terus naik, tidak pernah turun. Saya terus menjadi kepala dan ekor, ya. Saya percaya itu pasti terjadi, saudara. Tetapi saudaraku, hal itu bisa terjadi. Kita lihat ya, kuncinya apa? Buktinya ada banyak anak Tuhan gak ngalamin seperti itu. Saudaraku, kalau kita baca kita harus seutuhnya, saudaraku. Dikatakan tadi, kembali lagi di Ulangan 28 ayat 13. Kembali di Ulangan 28 ayat 13. Saya akan bacakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, ada syaratnya. Betul gak? Kita gak boleh setengah-setengah, betul gak? Terus kita protes sama Tuhan, oh Tuhan kenapa hidup saya tidak naik tapi tetap turun? Kenapa saya tidak menjadi kepala tapi selalu jadi ekor terus? Dikatakan apabila ada bagian kita yang harus kita lakukan. Betul nggak? Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Hampir sama nih di Ulangan 28 ayat yang kedua. Kita lihat ayat ini hampir sama di Ulangan 28, ini diulang-ulang saudaraku. Ya, kita baca Ulangan 8 ayat yang kedua, ayat yang pertama dan yang kedua ya. Boleh? Nah, saya akan bacakan buat saudara. Jika engkau, apa saudara? Baik mendengarkan suara Tuhan. Saudara, orang mendengarkan suara Tuhan baik-baik dengan mendengarkan suara Tuhan yang setengah-setengah berbeda enggak saudara? Berbeda. Tapi dikatakan jika engkau, ini yang harus kita perhatikan, baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua, segala berkat ini macam-macam, salah satunya adalah menjadi kepala dan ekor ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Kita perlu cari berkat enggak saudara? Ngerti enggak ya? Makanya kemarin daily devotion di renungan harian grup dikatakan biar saja yang rumit-rumit Tuhan yang pikirin. Betul enggak? Yang mudah-mudah saja yang kita pikirin, betul enggak? Ya, kadang orang pusing cari berkat saudara. Betul? Padahal dikatakan ketika engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini kita nggak perlu cari berkat, kita nggak perlu pusing untuk setiap masalah kehidupan kita, tapi segala berkat ini akan datang kepadamu.
Dahsyat saudara ya. Seringkali orang gagal fokus saudara. Fokusnya adalah berkat, betul nggak? Tapi dia tidak pernah mendengarkan suara Tuhan baik-baik. Sama ini dengan kepala dan ekor tadi. Bahwa aku akan mengangkat kau menjadi kepala dan engkau akan tetap naik. Tapi kau harus mendengarkan suaraku dan melakukan dengan setia. Saya rindu sekali saudaraku, Tuhan itu sudah memberitahu kepada kita apa arti keberhasilan dan kesuksesan. Tapi seringkali kita bikin ribet sendiri, kita cari berkat, kita pusing dengan berkat. Tapi apa yang Tuhan perintahkan kita tidak cari, betul gak? Kita gagal fokus. Kemarin saya di persekutuan di mana-mana saya bilang Marta itu adalah orang yang gagal fokus. Betul nggak saudara? Saudara ngerti? Ya. Marta sama-sama melayani Tuhan. Marta dan Maria sama-sama melayani Tuhan. Tapi Marta gagal fokus. Maria dia fokus kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa suara Tuhan lebih penting dari segalanya. Ya. Marta dia sibuk dengan kegiatan. Dia sibuk dengan segala macam. Ya, kalau saudara baca itu di ayatnya bahasa Indonesia sehari-hari, Tuhan bilang begini, Marta, Marta, kenapa engkau khawatir memikirkan ini dan itu? Saudara ya, kenapa seringkali kita gagal fokus, akhirnya kita khawatir, betul nggak? Memikirkan ini dan itu, padahal hanya satu kata firman-Nya. Maria mengerti dan mengambil yang terbaik. Amin, saudara. Jadi saudaraku, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian. Saudara, kalau menjadi bagianmu tidak pernah bisa dicuri oleh iblis, betul nggak? Kalau itu menjadi bagian saya, ya. Kalau berkat itu menjadi bagian saya, oh nggak ada satupun yang bisa mencuri berkat saya. Betul nggak saudara? Dikatakan segala berkatnya akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi memang betul saudaraku, apapun kesulitan hidup ini, biar Tuhan yang pikirkan. Bagian kita, bahwa kita harus mendengarkan suara Tuhan baik-baik. Ya, saya ingin terus kasih firman ini supaya saudara tidak gagal fokus. Saudara tidak fokus kepada berkatnya, betul nggak? Mencari berkat bagaimana mencari solusi dan segala macam. Bukan berarti saudara tidak perlu bekerja. Ya, bukan ini bicara tentang prioritas dalam hidup saudara. Ya, kita lihat Yosua 1 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. Yosua 1 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala. Sebab berhasil. Bukankah ini yang dicari oleh banyak orang? Betul nggak? Perjalanan yang berhasil dan beruntung. Saudara, saya baca di Kamus Bahasa Indonesia. Apa arti berhasil dan beruntung, saudaraku? Itu katanya diberi imbalan melebihi apa yang layak diterima. Jadi berhasil dan beruntung itu menerima imbalan yang layak, yang lebih dari apa yang seharusnya diterima. Bukankah ini yang dicari dunia, saudara? Nah, sebenarnya inilah kunci kesuksesan kita. Betul nggak? Semuanya sama. Bagaimana kita boleh menjadi kepala dan kita terus naik. Satu saja Tuhan katakan, renungkanlah. Apa yang direnungkan? Taurat, firman. Betul nggak? Amin, saudara. Nah saudara, kalau kata renungkan itu ya dikatakan janganlah engkau lupa memperkotakan kitab, tetapi renungkan. Renungkan itu ya dalam bahasa Ibrani, karena ini perjanjian lama saudaraku, memakai bahasa Ibrani adalah haga. Bukan hagai ya, haga. Ya, hagai anak muda. Apa artinya haga? Bukan sekedar dibaca. Tetapi apa?
diimajinasikan dan diperkatakan. Jadi kalau di sini dibilang bahwa tetapi renungkanlah itu siang dan malam, jangan saudara hanya baca. Ya. Saudara tidak akan pernah perjalanan saudara berhasil dan engkau akan beruntung. Tapi saudara harus dikatakan mengimajinasikan. Amin. Membayangkan bahwa firman itu terjadi atas hidupmu. Amin. Ya. Ya, kalau saya berkata bahwa di dalam kemah orang benar banyak kemenangan. Saya imajinasikan saudara, sambil saya ngomong, saya imajinasikan, oh pasti anak saya berhasil. Pasti suami saya jadi imam, sekarang nggak jadi, sekarang kacau balau, terpeduli amat. Betul nggak? Saya harus imajinasikan firman itu terjadi dalam hidup saya. Nah seringkali kegagalan kita hanya membaca. Betul? Kita tidak merenungkan seperti Hagar, saudara. Jadi kalau merenungkan itu bukan hanya dibaca, tapi dia diimajinasikan. Firman itu diimajinasikan terjadi dalam hidupmu. Amin. Kalau engkau berkata jangan khawatir, Tuhan memberikan apa yang kau butuhkan. Bahkan sebelum engkau tahu kebutuhanmu, Tuhan sudah menyediakan. Dia tidak mungkin memberikan ular kalau anaknya minta roti. Imajinasikan saudaraku, bahwa semua kebutuhan kita sudah disediakan. Amin. Baru bukan saja diimajinasikan, diperkatakan. Ya, bukan hanya dibaca. Saudara, mulut kita ini penuh dengan kuasa. Maka itu kalau saat teduh pagi-pagi, terus firman diperkatakan. Diomongkan gitu ya. Dideklarasi. Ya. Katanya model metode apa lagi itu Mbak? Ya. Tapi inilah yang Tuhan mau. Betul nggak saudara? Kenapa? Karena ada power untuk imajinasi, ada power untuk perkataan. Kalau engkau hanya baca doang, saudara engkau enggak mengalami yang namanya firman itu betul-betul terngiang-ngiang dalam hidupmu. Ya. Saudara, ada banyak orang nonton, misalnya kalau saudara nonton, kalau saudara udah tua ya nggak mungkin nonton BTS ya. Mungkin kalau saudara dengar film atau lihat film atau dengar musik keroncong terus menerus, saudara pasti langsung imajinasi saudara ke film itu, dan itu seperti ada suara terngiang yang di telingamu, betul nggak? Contoh kalau saudara nonton apa ya namanya setan-setan itu, saya nggak tahu judulnya apa, yang horor-horor. Saudara itu imajinasi saudara ketika saudara masuk toilet malam, padahal itu rumah-rumah dia setiap hari juga begitu. Apa bedanya sih? Bedanya cuma dia nonton film horor, betul nggak? Padahal kemarin juga nggak ada masalah dia pergi ke toilet, gitu kan? Dia aman-aman aja. Tapi begitu nonton film horor, saudaraku, semuanya jadi seperti horor. Dia nggak bisa, takut ke toilet, minta ditemani. Kenapa? Karena ada kuasa dalam imajinasi, betul nggak? Ya, ada kuasa dalam perkataan. Saya takut. Nah, demikian juga kenapa merenungkan firman itu harus ada 3 hal itu. Bukan hanya dibaca, tapi diimajinasi, dibayangkan kalau firman itu betul-betul terjadi dan dideklarasi, dikatakan. Ibu Rita seringkali bagikan, semakin orang menggunakan mulutnya dan menggemakannya, semakin kita mendeklarasi firman, semakin kita memakan buahnya, katanya. Ya, ada dampak, ada kuasa, saudara. Ya, makanya nggak heran, saudaraku, maka demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itulah kunci kesuksesan, saudara. Ya. Jadi orang mikir sukses, berhasil itu ribet banget, saudara. Inilah, itulah. Tapi begitu kita betul-betul merenungkan firman, saya percaya maka hikmat Tuhan akan terjadi. Dan Tuhan akan pimpin hidup kita dan akan bertemu perjalanan kita dengan keberhasilan dan
keberuntungan. Sejogjanya, sejatinya, saudara, perjalanan kita ini adalah perjalanan orang-orang yang diberkati dan disertai oleh Tuhan. Amin. Makanya betul sekali, kadang kita ribet, ikut Tuhan itu sederhana, betul nggak? Untuk apapun masalah hidupmu, Tuhan rindu kau naik, Tuhan rindu kau kepala, Tuhan rindu perjalanan berhasil dan beruntung. Sudah ikuti saja, ya, maka perjalananmu akan berhasil. Ya, sama saudara, kalau kita lihat di ini banyak, supaya saya lebih meneguhkan saudara ya, di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan, sekali lagi merenungkan tadi Haga ya, dia dibaca, diimajinasikan, dideklarasi. Itu siang dan malam. Terus, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat yang keempat, sudah ya. Ayat sampai ayat yang ketiga. Dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Karena dia merenungkan firman. Tidak duduk pada pencemooh. Pencemooh itu apa? Orang-orang yang meremehkan firman. Jangan duduk sama orang-orang yang meremehkan firman. Betul? Kau tidak akan pernah berhasil. Betul? Duduklah sama orang-orang yang merenungkan firman. Betul? Apa itu merenungkan? 3 hal. Yaitu dibaca, diimajinasikan, dideklarasi. Ya. Percayalah, apa yang kau imajinkan, deklarasi itu pasti terjadi atas hidup. Amin. Nah, saudara, itu yang Tuhan mau. Ya, jadi kalau saya tarik kesimpulan, saudara, bagaimana saya bisa jadi kepala, bagaimana saya bisa sukses, bagaimana saya bisa berhasil, bagaimana perjalanan saya supaya berhasil dan beruntung. 1, saya harus hidup dengan firman, itu saja, betul nggak? Ada banyak ayat nanti yang meneguhkan, betul nggak? Makanya tadi lagunya luar biasa, terhubung denganmu. Firmanmu itulah apa katanya? Dasar hidupku. Jadi semakin kesini saudara akan semakin mengerti bahwa hidup saudara itu hanya oleh karena firman. Amin. Jangan gagal fokus. Amin. Ketika ada masalah datang, ketika ada kesulitan datang, ketika ada kesesakan datang, saudara jangan gagal fokus untuk menyelesaikan masalahmu, menyelesaikan dan mencari solusi. Tapi engkau harus fokus bahwa diperlukan semuanya ini adalah firman. Betul? Karena firman yang membuat berhasil, firman yang membuat beruntung, firman yang membuat kita naik dan tidak pernah turun. Amin. Tapi pertanyaannya, firman yang bagaimana? Betul nggak saudara? Saudara, ini sederhana sekali kok. Saya yakin bahwa saudara sudah tiap hari dengar. Saya berdoa supaya Tuhan betul-betul wahyukan hari ini. Ya, karena ini sudah sering kita dengar saudara. Ya, saudara, firman itu saudaraku yang tertulis dalam Alkitab. Saya nggak bawa Alkitab secara ini ya saudara. Tapi firman yang tertulis dalam Alkitab itu namanya logos. Jadi logos itu adalah firman yang tertulis. Amin. Ya, dalam Alkitab. Ya. Nah, tapi kalau hanya logos saudaraku, itu nggak berpengaruh atas hidupmu. Atas hidup saya. Betul nggak? Karena sebenarnya firman yang berdampak langsung dengan pertumbuhan iman kita. Itu adalah iman yang rema. Atau bahasa Yunaninya itu adalah rematos Kristo. Jadi firman yang rema itu yang berdampak langsung kepada iman kita. Jadi kalau kita hanya baca logos, baca kejadian, baca ini, belum tentu dia membawa takaran imanmu bertambah. Betul nggak? Tapi hanya firman yang rema, yang bisa menambah imanmu. Betul?
Ya, apa itu firman rema? Firman rema itu adalah bagian dari logos. Jadi nggak bisa juga kita bilang, Tuhan aku nggak mau baca Alkitab, aku hanya firman rema saja. Tidak bisa, harus baca. Ngerti nggak? Ya, karena rema itu dihidupkan dari logos. Amin. Ketika kita baca Alkitab, saudaraku, tiba-tiba ada firman yang dihidupkan, memiliki suara yang hidup. Kayak berbicara gitu. Itu bedanya. Rema dengan logos ya. Dan firman yang berbicara ini untuk pada orang tertentu dan pada waktu tertentu. Ngerti ya? Ya. Tapi tidak sembarangan. Dan saya percaya bahwa setiap persoalan masalah kita itu hanya bisa diselesaikan firman sejenis rema. Betul? Yang dihidupkan untuk orang tertentu dan waktu tertentu, ya. Jadi saudaraku, seharusnya setiap hari kita butuh rema. Amin ya, amin ya. Jadi jangan bilang, kamu sudah baca Alkitab? Sudah. Kalau kamu baca Alkitab, logos namanya. Betul? Ya. Nah, logos tidak berdampak langsung, tidak memberi dampak langsung kepada imanmu. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Firman yang mana? Yang rema. Remato Kristo katanya. Ya. Jadi kalau kita hanya baca, nggak berpengaruh saudara. Tapi kita rindu supaya firman ini tidak logos, tetapi rema. Nah ini rema ini itu timbul pada waktu tertentu, saat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Amin. Nah, untuk menjadikan logos dan rema ini tidak ada peran saudara. Ini hanya pekerjaan Roh Kudus. Betul enggak? Ya, tadi malam kita PA, kita lihat Efesus 1 ayat 17 ayat 18. Efesus 1 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. Efesus 1 ayat 17 dan 18. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Saudara, kita nggak bisa membuat logos menjadi rema, betul nggak? Itu hanya pekerjaan roh hikmat dan wahyu. Amin. Ya, harusnya si Ai bagi berkat di sini. Waktu Ai kemarin sakit, dia bilang ya, aduh Mbak, kayaknya saya sudah mau mati. Ya, dia bilang panas dingin waktu COVID apa ya? Bukan COVID, orang sebulan atau 2 bulan yang lalu lah. Tapi tetangga-tetangganya pada sakit ya. Dia kena sakit juga keluarga malah ya. Ya, Ai doang. Saya mau bagikan kesaksian dia. Terus dia bilang, Mbak saya udah kayak mau mati, saya bingung. Tiba-tiba seperti ada firman yang hidup. Dia ngomong terus firman itu. Jadi sambil kesakitan dia ngomong terus firman itu saudara. Ya, ngomong terus. Apa saya sampai lupa tuh firman yang dia sudah nyanyi. Ngomong firman, nyanyi ngomong firman. Padahal kalau dipikir-pikir orang sakit. Gak kepikiran kan nyanyi sama ngomong firman gitu ya. Sakitnya udah minta ampun, kayaknya kata dia bilang ini waktunya nih saya mati. Tapi nah itulah pekerjaan roh hikmat dan wahyu. Ngerti ya? Ngerti ya? Makanya Paulus bilang supaya dia meminta kepada Tuhan supaya jemaat di Efesus itu terus menerus dicurahkan roh hikmat dan wahyu. Karena kalau logos saja gak bisa jawab masalah kita. Betul gak? Kita perlu firman yang rema. Tapi firman yang rema itu hanya bisa dihidupkan, bersuara hanya oleh karena roh hikmat dan wahyu. Ya, kenapa saudara? Karena justru dengan roh hikmat wahyu itulah kita bisa mengenal si firman Tuhan itu hidup dan bersuara dalam hidup kita. Kemudian kita boleh mengenal dia dengan benar. Ayat yang 18 dikatakan, dan supaya ia, dikatakan ya, menjadikan, siapa ia Tuhan, menjadikan mata hati kita terang,
agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, pada waktu kita punya masalah, kita punya persoalan, kadang-kadang saudara, pengenalan akan Tuhan itu belum benar. Ya, belum pas gitu. Contohnya, kok saya sakit sih? Kurang apa Tuhan? Aku melayani Engkau, PDPI, misi, jungkir balik, puasa, kenapa saya sakit? Saudara, kenapa? Karena kita tidak pernah bisa mengenal Dia, karena terbatas, betul nggak? Kadang-kadang yang paling sering pengenalan kita akan Tuhan itu sama seperti pengenalan transaksional. Tahu transaksional? Jadi kalau saya beli ini, saya bayar ini, saya berhak dong. Saya dapat sesuatu. Tadi Pak Gun ngomong, kalau saya berbuat baik seseorang, saya berhak loh. Dia berbuat baik sama saya. Namanya orang transaksi kan gitu. Ya, saya bayar, gua dapat gitu kan. Ya, seringkali hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan itu. Sehingga gini, Tuhan kalau saya mengasihi Engkau, saya ke gereja tiap minggu, saya udah ibadah, wajar dong Tuhan aku diberkati. Betul nggak saudara? Wajar dong Tuhan baik sama saya, kok malah dikasih sakit penyakit? Kita mulai kecewa. Karena pengenalan kita akan Tuhan masih transaksional. Betul? Saudara setuju dengan saya? Sebagian besar kita begitu. Kita ukur dari apa yang kita perbuat, harusnya Tuhan jawab saya sesuai dengan apa yang saya perbuat. Betul nggak? Padahal dalam keadaan terburuk sekalipun, Tuhan tetap baik. Tapi kita belum bisa nyampe ke sana, betul nggak? Ketika kita kehilangan, ketika kita mengalami hal yang terburuk, pikiran kita nggak nyampe bahwa Tuhan baik. Kita hanya bisa, Tuhan kenapa ini harus terjadi dalam hidup saya? Kenapa tidak dia, kenapa tidak dia, kenapa saya? Kalau dipikir-pikir saya perpuluhan segala macam. Karena hubungan kita masih transaksional. Kenapa begitu? Karena dunia mencetak kita. Betul? Kenapa ada antikris? Karena pengenalannya tidak benar. Betul? Ya. Masih kalau saya kasih ini Tuhan harusnya kasih ini dong. Ya. Saya kemarin bilang, bangsa Israel itu saudara, dia keluar dari Mesir, itu cuma badannya aja. Tapi pola pikirnya itu masih Mesir. Ya, contohnya, udah banyak mujizat yang dia lihat. Ketika dia kelaparan, dia masih ingat, oh Musa balikkan saja saya ke Mesir. Saya ingat bawang prei. Saya ingat, aduh buah ini, saya ingat buah ini. Padahal sudah keluar dari tanah Mesir dan Tuhan sudah menjamin bahwa engkau sampai tanah Kanaan. Tapi pola pikirnya masih di Mesir, betul? Saudara dan saya sering begitu kan? Betul enggak? Lahir baru, gini, tapi pola pikirnya saudara. Ya, seharusnya kan enggak begitu. Enggak begini dong, harusnya begini Tuhan. Ya, saya enggak bisa terima. Ya, kecewa dengan Tuhan. Karena memang tidak pernah bisa kita mengenal dengan benar, terbatas ini otak kita, betul enggak? Terbatas plus cetakan dunia sudah mencetak kita. Satu-satunya roh hikmat. Amin. Roh hikmat dan wahyu. Itulah yang harus membongkar kita. Ya. Dan mata hati kita terang saudara. Dan begitu mata hati kita terang. Kita baca firman itu tiap hari sama yang kita baca. Tiba-tiba dihidupkan. Betul gak? Tiba-tiba kita bilang, oh Tuhan, Engkau setia dalam hidupku. Ya, oh Tuhan, Engkau baik dalam hidupku. Sehingga sekalipun Tuhan aku mengalami ini, saya percaya Tuhan baik. Firman-Mu berkata bahwa kasih setiamu tegak selamanya. Kau tidak pernah meninggalkan aku. Aku percaya. Kenapa? Berubah pengenalannya. Betul nggak? Kenapa? Karena ada roh hikmat dan wahyu.
Dan ketika engkau berkata, ya Tuhan aku percaya, aku tahu engkau setia. Identitas Tuhan kau sebutkan, engkau tidak pernah berdusta, betul gak? Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Dulu engkau tolong aku, sekarang kau tolong aku. Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Saudara, ketika engkau mengalami pengenalan yang benar, kau akan mengalami pekerjaan rohani. Orang yang mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, orang yang mengalami roh hikmat dan wahyu bekerja atas hidupnya. Percayalah, mujizat pasti terjadi. Ya kan? Amin. Jadi memang firman yang penting, saudara. Amin. Ya. Ya. Jadi saudaraku, percayalah bahwa firman itulah yang jadi solusi atas hidup kita. Firman yang bagaimana? Firman yang betul-betul diwahyukan. Yang hidup. Bagaimana roh hikmat dan wahyu terus terjadi atas hidup saya. Dan saya boleh mengenal dia. Pada waktu saya bilang, yes Tuhan, aku mengerti. Mungkin data dan fakta buruk banget Tuhan. Tapi aku tahu engkau setia. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Saudara, ketika engkau bilang amin, imanmu terbentuk. Betul? Amin. Karena iman itu timbul dari firman yang rema. Begitu rema, saudara, kau akan mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Perjalanan rohani diubahkan. Kau akan mengalami perjalanan rohani yang diberkati dan disertai oleh Tuhan. Amin. Ya. Kenapa kita butuh roh hikmat dan wahyu? Karena ada banyak pengenalan kita yang salah, saudara. Ya. Saya bagi berkat kemarin. Saya kunjungan pada satu ada yang saya harus kunjungi gitu, tiba-tiba mereka ngomong lah, oh kenapa sih sakit ini ya, saya udah bagikan kemarin di PA, sakit ini, oh dia itu sakitnya, oh karena dulu dia itu suka mabuk. Dulu sebelum bertobat hidupnya kacau, makanya dia sekarang menuai sakit. Saya lama-lama gelisah. Ada banyak saudaraku orang-orang walaupun itu senior rohani, kalau dia tidak mengalami pengalaman rohani dengan firman rema, dia tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Betul nggak? Makanya jangan heran mereka mengambil keputusan yang salah, merespon dengan salah. Ya, terus saya bilang begini, saya nggak enak di tengah-tengah yang senior, saya bilang, oh mohon maaf ya saya mau ngomong nih. Kenapa? Menurut saya kalau kita sudah lahir baru, kita nggak ada hubungannya dengan masa lalu saya. Peduli amat, betul nggak? Saya dulu mabuk-mabukan segala macam, begitu ya. Bukan berarti dia sakit seperti ini karena masa lalu dia. Betul nggak saudara? Kita sudah terputus hubungan dengan kutuk sakit, penyakit dan segala macam. Sudah terputus. Kita betul-betul baru. Tadi Pak Gun katakan ya. Itu dasar keyakinan saya. Pengenalan saya kepada Tuhan. Betul nggak? Karena pengenalan akan Tuhan itu membuat dasar keyakinan kita. Betul? Jadi saya merasa terus bilang, iya tuh anak saya ya. Kan kami sekeluarga genetik tekanan darah tinggi. Jadi si ini sudah di bypass, ini anak saya tiba-tiba ngomong gini, aduh mah saya mesti kontrol, mesti hati-hati, saya khawatir saya kena genetik juga. Saudara, kalau pengenalanmu akan Tuhan seperti itu, terjadilah apa yang kau imani. Betul enggak? Sebenarnya apapun yang terjadi di masa lalu kita tidak berhak atas hidup kita. Karena Tuhan katakan ketika kau lahir baru, konsekuensi masa lalumu dibatalkan. Betul enggak saudara? Amin. Kalau engkau setelah lahir baru kau sakit, ya sudah minta ampun, selaraskan dengan agenda Tuhan. Karena di dalam agenda Tuhan, dalam kitab kehidupan yang dicatat oleh Tuhan, kau tidak pernah di dalam catatannya kau mengalami sakit penyakit pada hari ini. Betul enggak? Sesuaikan. Oh enggak, iblis. Enggak ada itu di dalam catatan kehidupan saya yang ditulis sama Tuhan. Aku perintahkan, betul enggak? Bagaimana dong kuasa kebangkitan dan kematian di kayu salib? Kalau masa lalu kita masih terbawa-bawa.
sepertinya tidak ada kuasa. Kenapa seperti itu? Banyak saudaraku anak Tuhan yang masih ya punya pengenalan yang salah. Karena seberapa panjang saudara ikut Tuhan bukan menentukan seberapa besar pertumbuhan iman saudara, betul nggak? Tapi seberapa banyak engkau menerima firman rema, itulah yang menentukan imanmu. Betul nggak? Saya kemarin waktu PD, saudara, saya bagikan. Suatu ketika saya berdoa, mohon maaf ini bukan berarti saya menghakimi atau apa ya. Ini tiba-tiba saudaraku, saya berdoa di kumpulan, tiba-tiba kok saya lihat semuanya cebol gitu. Kerdil. Saya bilang, Tuhan itu apa gitu. Kok bukan seperti manusia. Terus Tuhan bilang sama saya, anakku, kau lihat jemaatku, umatku, mereka beribadah ini, tapi pertumbuhannya tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka cacat, jadi mereka kerdil. Waduh Tuhan bagaimana? Oh bagaimana kok bisa begitu? Tuhan bilang, mereka harus mengalami firman yang hidup. Betul enggak saudara? Jadi saudara, bukan masalah saya senior, tapi seberapa banyak kau terima firman rema. Itulah menjadi iman saudara. Takarannya bertambah. Dan ketika takaranmu bertambah, kau akan mengalami mujizat. Dipastikan perjalananmu akan menjadi berhasil dan beruntung. Betul? Makanya jangan heran saudara, ada banyak anak Tuhan yang senior, tapi pengenalannya masih dangkal. Semuanya transaksional. Kalau sudah saya kasih gini, Tuhan harus kasih saya. Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu kenapa harus 40 tahun? Karena pola pikirnya Tuhan mau rombak sebelum sampai Kanaan saudaraku. Tetapi bangsa Israel bebal dan keras hati. Dia pengennya Mesir, tidak mau Kanaan. Sampai Tuhan harus memusnahkan dan harus melahirkan generasi yang baru. Yang harus memiliki pola pikir, betul nggak? Seharusnya perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan hanya 40 hari saudara. Kenapa kita berputar-putar terus? Karena kita tidak mengalami firman yang rema. Betul nggak saudara? Maka itu sekarang pagi-pagi kalau saya teduh, saudara bilang, Tuhan aku mau roh hikmat dan wahyu bekerja atas hidupku. Ketika aku baca, aku renungkan, aku imajinasikan, aku deklarasikan, begitu saudara ya. Roh hikmat wahyu terjadi dan itu dihidupkan oleh Tuhan kepadaku seseorang dan waktu tertentu untuk masalah tertentu dan aku mengalami perjalanan yang berhasil. Amin. Jadi saudara, kadang pikiran kita yang ribet ya. Maka itu kalau saya dengar ada banyak, misalnya Mbak saya begini loh Mbak, Bu saya begini. Pertama saya bilang jangan panik. Karena ketika kau panik, iblis akan memberikan input kepadamu. Supaya engkau mencari solusi ya dan fokus pada masalah. Kepanikan membuat kita gagal fokus, betul gak saudara? Jadi buat tenang, mau sebesar apapun buat tenang. Karena ketika engkau tenang, kau bisa berdoa. Ya, akhir zaman semakin kuat, jadikanlah Tuhan aku tenang supaya aku dapat berdoa. Jadi dengar apapun tenang dulu. Baru kita tahu saya mau fokus sama firman. Karena firman yang bisa menyelesaikan masalah. Ya. Saudara, kenapa kita dijadikan kepala? Karena saudara tidak akan bisa berpengaruh kalau saudara tidak sering mengalami pengalaman rohani. Saudara tidak akan pernah mengalami pengalaman rohani kalau saudara tidak mendapatkan firman yang rema. Pengenalan akan Tuhan yang benar itu membuat saya mengalami pengalaman rohani. Apa yang dimaksud pengalaman rohani? Waduh, luar biasa ya. Tadi ya Ibu Leni kemarin bilang, Tuhan dahsyat, gak pernah kepikir. Kok bisa anak saya tiba-tiba ada orang di sebelah saya, Tuhan akan create semuanya. Amin. Sehingga kita bilang, dahsyat ya Tuhan. Kenapa? Karena pengenalan kita sudah benar. Amin. Sehingga kita tidak ada lagi hambatan untuk Tuhan bekerja. Dan akhirnya,
dahsyatnya padahal nggak pernah kepikir loh. Aduh dahsyat banget, luar biasa banget, ajaib, dahsyat. Semakin kau mengalami pengalaman rohani yang luar biasa, hidup memiliki spirit yang berpengaruh. Betul nggak? Karena bicara pengaruh, bicara spirit, saudara. Kenapa? Karena kau terus mengalami kemenangan. Ketika kau kesulitan ekonomi, aku ngalamin. Ngenal. Ketika kau ada orang di bawahmu, kau berpengaruh. Oh saya juga begitu dulu Bu. Tapi betul nggak? Saya ngalami hal-hal yang dahsyat, luar biasa. Saudara, saya lagi berdoa untuk teman saya SMA, saudara ya. Yang saya sudah bagikan, dia ditinggal suaminya pejabat PU, rumahnya bagus banget kayak istana di Batu Regensi, saudara. Dia kesepian, dia setelah ditinggalkan oleh suaminya, dia depresi berat, saudara. Kesepian, dia bilang selama suami saya ada, saya diperlakukan seperti princess katanya. Segala kebutuhan, dia pejabat PU, kebayang itu saudara. Sekalipun ditinggal sekarang hartanya masih banyak itu. Ya, tidak mengalami kekurangan. Tapi dia langganan psikiater. Makanya dia bilang, Yus datanglah aku kepadaku, berikanlah aku pencerahan. Jadi saya atur jadwal saya supaya saya bisa, kalau dengan kesibukan saya bisa sebulan ketemu dia lah makan siang. Dan dia selalu saudaraku ngobrol, aku begini. Itu bicara bukan nasihat, betul nggak? Tapi kalau kau mengalami pengalaman rohani, itu bicara pengaruh, betul nggak? Spirit. Kemarin kita makan siang dia, Yus kita makannya yang enak ngobrol ya. Iya ya, saya cari tempat. Ngobrol dia, wah. Anaknya 2, yang satu pulang nikah dengan orang Karo, dia Muslim berhijab nih. Dia bilang, aduh anakku kawin sama orang Kristen Yus. Jadi mereka beda agama nikah, yang satu depresi berat. Jadi dia merasa hidupnya, aduh kok hidup saya kayak begini ya. Saudara, dia itu gak butuh nasihat, betul gak? Tapi butuh pengaruh, betul gak? Bagaimana orang yang harus mengalami pengalaman rohani, begitu gak? Sehingga mungkin saya belum, Yesus, jadi saya bilang, kalau menurut kamu gimana Yesus, ajaranmu gimana? Saya bersyukur dia selalu ngomong kayak gitu. Saya bilang, oh gini, iya ya. Terus dia pulang gini, Yus kapan lagi dijadwalin ya kamu sibuk gini-gini. Aku tuh ngerasa banget loh Yus kalau dicerahin sama kamu tuh, langsung tuh hidup saya tenang gitu loh. Saudara gak bisa kalau gak saudara pada titik ini, betul gak saudara? Iya kan? Kalau saudaranya baca buku Alkitab, hanya logos. Gak pernah bisa membuat engkau mengalami pengalaman rohani. Betul gak saudara? Dan orang-orang membutuhkan itu. Kenapa harus jadi kepala? Karena harus berpengaruh. Betul gak saudara? Ya. Kalau datang saya dia dari jauh, melangkut saya. Kamu tuh heran, dari dulu sampai sekarang seger aja. Gak ada masalah dalam hidupmu. Heran saya katanya. Apa sih rahasianya? Saudara dia cerita, saudara di grup teman-teman SMA. Aku ketemu ya, saya gak pernah mau ikut. Karena waduh gak sehat omongannya. Jadi saya menarik diri dari reuni-reuni. Tapi dia yang sebar luas. Aku ketemu loh sama Yus di Bandung. Dia bilang aduh seneng banget. Ini segala macam dia ceritain. Mereka bilang suruhlah Yus ke Jogja. Ada pertemuan ini nanti di Jogja dan segala macam. Saudara, gini loh, kita gak perlu bilang bahwa saya berpengaruh. Tapi udah kejar aja, fokus saja. Betul, untuk mengalami firman yang rema. Betul. Ketika masalahmu terjadi, kau dapat solusi. Betul gak? Luar biasa itu saudara. Gak ada agama-agama yang lain punya story yang seperti ini saudara. Sehingga orang tuh lihat perjalanan orang benar. Itu perjalanan orang-orang yang diberkati. Dan perjalanan orang benar itu adalah perjalanan orang-orang disertai Tuhan. Amin. Amin saudara. Kadang-kadang saudara berpikir semakin saudara engkau mengalami firman rema. Saya percaya pengenalan akan Tuhan saudara benar dan akurat. Saudara gak gampang digoncangkan. Betul gak? Gak gampang. Karena saudara sudah benar kenal Tuhannya. Sehingga saudara mengalami hal yang terburuk sekalipun. Yang terucap dalam mulutmu. Tuhan baik. Betul gak saudara?
Kok nggak protes? Kok nggak kecewa? Kenapa jadi orang Kristen kayak begini? Kenapa saya harus mengalami? Tapi kalau kau sering mengalami firman rema, kau mengenal dengan benar, mata hatimu terang, kau mengalami pengalaman Tuhan dalam hal yang terburuk pun, kau berkata, rencanamu indah bagiku. Betul nggak saudara? Saya pernah bagikan suatu ketika saya nonton di satu TV siaran, saudaraku, ada suami istri, ya. Suami istri ini istrinya, dia itu sakit kanker, saudaraku, di dubur, kebayang nggak? Di dubur tahu ya? Ya kalau kanker hati gitu-gitu kan di sini, ini di dubur, kebayang saudara kalau jadi itu di duburnya itu lengket, kenapa? Karena borok, ya kan, luka. Sehingga dia sulit sekali untuk duduk karena lengket kan. Dia harus kemo ratusan kali saudara. Dan Tuhan proses dia luar biasa. Ya, saya nggak perlu ceritakan lah. Tapi yang jelas saudaraku, suami istri ini akhirnya lewat proses itu mereka mengalami Tuhan, mendapatkan rema Tuhan dan mendapatkan firman yang hidup. Tuhan bongkar semuanya dan dia boleh berkata Tuhan baik. Jadi apapun yang dia alami si istri ini, saudara kebayang orang sakit kanker sakitnya minta ampun saudara. Yang keluar dalam mulut dia nggak pernah dia mengeluh. Dia mengucap syukur. Terima kasih Tuhan baik. Ya. Suaminya saudaraku diubahkan Tuhan. Kenapa? Ketika dia istri belum punya penyakit kanker, ya dia belum mengalami kanker, suaminya cuek sekali dengan istrinya. Dia cenderung tidak peduli dengan istri. Dia pengusaha dan dia pikir ya udah kasih nafkah saja. Dia pelayanan saudaraku, si suaminya. Pelayanan di gereja aktif. Tapi dia dikoreksi oleh Tuhan karena tidak mengasihi istri. Tapi begitu istrinya penyakit kanker. Tuhan ubahkan lewat apa? Lewat istrinya yang tidak pernah mengeluh. Dia tinggalkan pekerjaan, dia rawat istrinya luar biasa saudara. Sampai suatu ketika saudara kalau dia kesakitan. Justru dia mengucap syukur. Dia ada kata-kata, dia tulis di WA. Jadi kalau dia sakit, dia tulis di WA. Dia tulis misalnya Tuhan baik dalam segala hal. Dia tulis, dia kasih ke suaminya. Suaminya dia pintar main musik, pintar menginstrumen lagu. Akhirnya saudaraku dibuatlah sebuah lagu. Dari apa? Dari kesakitan istrinya. Karena dia mengenal Tuhan dengan benar. Dan segala yang terburuk pun tidak ada pernah dia mengeluh. Bahwa Tuhan jahat atas hidupnya. Dan saudara tahu enggak? Lagu itulah yang dibawakan oleh Melita Sidabutar. Mengucap syukur selalu gitu ya. Lagunya ya. Itu akhirnya saudaraku Melita Sidabutar dengan lagu itu. Dia dapat Emmy Award di Indonesia. Itu lagu rohani yang terbaik. Selama ini lagu rohani tidak pernah dikompetisi. Tapi pada tahun itu Melita Sidabutar menang. Padahal dia dikompetisi oleh GMS. Ya, terus kemudian GBCC. Dia sudah berpikir bahwa saya nggak akan menang. Tapi Tuhan angkat. Saudaraku lagu itu kalau saudara dengar lagu mengucap syukur. Itu lagu dari apa? Dari seorang ibu yang sakit kanker dubur dan dia tidak pernah bisa mengeluh. Dia hanya bisa mengucap syukur. Ditulis ketika dia sakit, dia tulis kata-katanya di WA, dikirim ke suaminya. Suaminya bikin aransemen. Dan saudara tahu lagu itu memberkati seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia. Itu pengaruh saudara. Betul enggak? Itu jadi kepala, betul? Kenapa? Karena ibu ini mengenal Tuhan dengan benar. Tidak gampang digoncangkan. Sehingga dalam keadaan apapun. Aku tidak pernah sekalipun aku seperti ini. Aku tetap memandangmu bahwa engkau baik atas hidupku. Saudara kalau saudara teliti lagu itu dalam sekali. Kata-katanya. Sekali-sekali kita akan nyanyikan lagu itu. Saudara kenapa Tuhan ingin kita jadi kepala? Karena kita harus jadi pengaruh, amin. Kenapa kita harus jadi pengaruh? Saudara harus mengalami.
pengalaman rohani. Amin. Dan orang yang mengalami rohani pasti mendapatkan sesuatu yang rema. Amin. Maka itu dari sekarang saudara kalau baca firman jangan hanya dibaca. Betul? Haga. Apa tadi? Baca, imajinasikan, deklarasikan. Itu namanya merenungkan. Pada waktu saya ke Israel, saudara, itu di ini apa namanya Masjid Al-Aqsa, ini ratapan, tembok ratapan. Nah itu dibagi dua, perempuan di sana, jadi dipisahkan. Saudara, orang Yahudi, dia kalau baca firman tuh nggak diem kayak gitu. Dia bergerak seluruh tubuhnya sambil berkata-kata, "Mazmur ini," gitu ya. Kalau ini bahasa Yahudi kan, bahasa Yunani aku nggak ngerti. Tapi saya ikutan aja saudara di situ, di perempuannya ya, di wanitanya. Dan dia nggak berhenti, benar itu Haga saudara. Dia gini, dia katakan, semua hampir bergerak saudara. Nggak berhenti, nggak diem begitu. Karena itu Haga. Karena imajinasi kita punya kuasa, perkataan kita punya kuasa, amin. Makanya nggak heran kalau saya saat teduh, saya jalan, saya deklarasi. Ya, saya nggak pernah diem, saudara. Saya deklarasi, saya renungkan, saya imajinasi. Hampir setengah jam minimal saya olahraga, betul? Iya kan? Dan saudara tahu orang yang berbahasa roh, 20 menit, Joseph Lin ngomong, imunnya bertambah kuat. Kalau kau terus, ya Mbak Minten tahu lah kehidupan saya sehari-hari. Kalau saya bahasa roh terus 20 menit, saudara, itu menambah imun. Saya nggak tahu penelitian, saya belum baca. Tapi Joseph Prince bilang begitu. Dan percayalah, hanya firman yang menjadi jawaban hidup kita. Amin, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Ubah cara pikir kami Tuhan, pola pikir kami. Bahwa kami tidak sibuk mencari berkat, tidak sibuk memikirkan kesulitan kami. Tapi Engkau berkata, kalau Engkau merenungkan firman-Ku siang dan malam, Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Maka apapun yang Kau perbuat berhasil. Yosua 1 ayat 8, kalau Engkau merenungkan Taurat firman Tuhan siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Aku angkat sebagai kepala dan bukan ekor, semakin naik dan tidak pernah turun. Apabila engkau merenungkan baik-baik segala perintahku dan melakukannya pada hari ini. Saudara, Tuhan tidak mau kita rumit memikirkan hidup kita. Tuhan hanya ingin supaya kita menghidupi firman-Nya. Tuhan ingin supaya firman rema itu yang kita alami setiap hari, supaya iman kita bertambah dan kita mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Karena pengenalan akan Allah yang benar dan akurat. Ada banyak hal dalam pola pikir kita yang harus dibentuk oleh Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan, kita seringkali salah menurut pengertian kita sendiri. Tapi Tuhan ingin membawa kita untuk mengenal Dia dengan benar dan akurat. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus, amin. Harapanku takkan hilang.
Katakan saudara. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, waktu berlimpah maupun kurang, hanya Yesus yang mempesona. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat, waktuku kuat maupun lemah, pastikan hanya Yesus yang mempesona. Amin. Mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Katakan sekali, amin. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya aku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali. Amin. Deklarasi dalam keadaan pengenalan kita akan Tuhan. Benar kurang, yes. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Kita puji Tuhan dari awal lagi. Dalam segala keadaan, deklarasi firman ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus, yes, yes, Dia beri damai. Dia beri damai dan kesempatan bagi setiap musim hidupan, setiap musim. Waktu aku kuat, waktu aku lemah, amin. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi katakan Dia yang mempesona. Yes, Dia beri hidup dan kesempatan. Sekali Yesus, sekali. Yes, selamanya Yesus. Amin. Yes, sekali. Amin. Karena kasih-Nya sekarangku. Yes. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali.
kurang, dalam kami kuat, dalam kami lemah. Hanya Yesus yang memesona kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Wahyukanlah Tuhan firman-Mu hari ini. Mungkin firman ini sering kami dengar, tapi kami berdoa supaya roh hikmat dan wahyu mencetak hidup kami. Terus firman-Mu terngiang-ngiang. Kami mengalami firman yang rema, sehingga setiap persoalan masalah hidup kami betul-betul bisa terselesaikan. Perjalanan kami menjadi perjalanan yang berhasil dan beruntung. Apapun yang kami perbuat berhasil. Kami menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Kami terus naik dan tidak menjadi turun. Oh, hidup jalan orang benar seperti cahaya fajar yang terus naik seperti rembang tengah hari. Itulah kami Tuhan, karena kami mendengarkan suara-Mu baik-baik. Kami fokus terhadap firman-Mu. Firman-Mu adalah dasar hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kami mau Tuhan mempraktekkan, bukan hanya baca, tapi kami mengimajinasikan dan memperkatakan firman. Haga itu menjadi bagian hidup kami. Kami tahu Tuhan, itulah yang harus kami lakukan supaya kami mengalami firman yang rema. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pelayanan Tuhan. Tuhan yang terus cetak dalam hidup kami. Terima kasih. Mari saudaraku, Bapak Ibu, angkat kedua belah tangan. Kita akan akhiri ibadah kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa aku akan menetapkan kau sebagai kepala, bukan menjadi ekor. Dan kau akan naik dan tidak pernah turun. Hidupmu akan mengalami progres, akselerasi, percepatan. Kau akan terus naik dan tidak pernah turun. Roh hikmat dan wahyu akan kuat bekerja atas hidupmu. Sehingga untuk semua persoalan, firman Tuhan yang menjadi solusi. Percayalah bahwa Tuhan sedang mengerjakan bagimu. Biarlah matamu tertuju kepadamu, kecenderungan hatimu hanya kepada Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan. Dan perjalananmu akan menjadi perjalanan yang diberkati dan perjalanan yang disertai Tuhan. Roh Kudus dan firman Tuhan akan bekerja kuat atas hidupmu. Kau akan mengalami pengenalan akan yang benar, Tuhan dengan benar dan akut, dan mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Mujizat, terobosan, hal-hal yang supranatural, segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Kau tidak akan pernah mengalami kekurangan. Kau tidak akan pernah mengalami padang gurun dan padang belantara, tapi kau akan mengalami taman Eden dan taman Tuhan. Dan kau akan bersorak-sorai karena kau mengalami perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Pulanglah dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu memerintah atas hidupmu, hidup keluargamu, anak-anakmu, semuanya kau akan diberkati. Dan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa itu terus menghidupkan setiap firman, setiap logos yang kau baca menjadi rema. Dan itulah yang membuahkan mujizat bagi hidupmu. Dan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.